Di tahun 2023 aku nggak yakin bisa ngerekomendasiin orang buat belajar PHP lagi. PHP, Laravel, dan ya pokoknya itulah. Meskipun aku sendiri tumbuh besar di lingkungan PHP gitu ya, salah satu bahasa pemrograman yang aku pelajarin, yang bisa dibilang yang awalnya aku nggak suka, sekarang aku jadi suka karena perkembangannya yang masih kuat, dibantu dengan komunitasnya yang nggak pantang menyerah, sehingga bisa ngasilin framework yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di web development, yaitu Laravel. Kualitasnya yang bagus, hasil kodenya yang bersih, rapi, enak dibaca, mudah dimengerti, buat Laravel jadi saingan yang sulit untuk dilawan. Bahkan untuk beberapa bahasa framework yang terkenal gitu, seperti Next.js dan sebagainya. Tapi meskipun gitu, tetap seiring berjalannya waktu, kayak aku ngelihat bahasa pemrograman ini yang terus tumbuh, aku mulai ngelihat ada beberapa limitasi yang mau nggak mau emang harus kita akuin, dan untuk kita bisa terus ngembangin aplikasi, baik itu aplikasi yang udah ada ataupun aplikasi yang akan kita buat, udah waktunya kita coba sesuatu yang baru. Dan di 2023 kemungkinan besar bahasa pemrograman yang akan jadi tren itu ya nggak lain ya si JavaScript. JavaScript yang bisa dibilang awalnya nggak diduga bakal bisa mendominasi sebesar ini. Karena awalnya di tahun-tahun 2000-an yang awalnya kita cuma ngira JavaScript itu mungkin emang karena satu-satunya bahasa pemrograman yang bisa kita pakai buat front end di website, ternyata sekarang udah bisa merambah ke dunia back end. Dulu perannya yang cuma bisa dikerjakan oleh PHP, Ruby on Rails, Python, itu sekarang udah bisa dikerjain sama JavaScript. Node.js udah mulai merambah kemana-mana, udah mulai jadi referensi bagi para perusahaan. Kemarin aku sempat nanya ke salah satu klien untuk dibuatkan sistem backend, dan ketika aku nawarin dibuatkan dalam bentuk PHP, klien ini nolak, dan aku mulai ngerti kalau misalnya di sisi industri sebagian besar, meskipun gak 100%, mereka udah mulai prefer ke teknologi yang lebih baru dan berkembang. Salah satunya ya Node.js ini, maupun yang lainnya seperti Spring, Java, ataupun ASP.NET. PHP meskipun bisa dibilang, dan aku yakin masih kuat, masih bagus, dan ketika kita minta buat kerjakan sesuatu, kita pengen bikin sesuatu, PHP tetap jadi opsi yang viable, bagus, ditambah dengan frameworknya yang kuat, Laravel, ngebuat experience developmentnya jadi lebih enak, lebih nyaman. Tapi tetap, untuk kita bisa ngembangin diri, untuk kita bisa ngembangin aplikasi kita, di 2023 aku ngerencana buat mulai coba selain PHP. Di konten aku yang sebelumnya aku udah sempat ngomong kalau React, Next.js frameworknya itu udah bisa front end, back end, dan kemungkinan besar aku akan mulai mendalami di bagian situ. Meskipun jujur aku sendiri ketika aku ngedevelop sesuatu di environment kayak gitu, rasanya kayak ada yang kurang, kayak ada sesuatu yang berantakan karena nggak ada yang misahin gitu, mana front end mana back end, karena semuanya udah jadi satu. Tapi ya sebagai mana layaknya kita belajar sesuatu yang baru, tentunya butuh pembiasaan. Nah, ini nggak
jadi pengecualian buat itu. Nah makanya aku rasa gak ada salahnya buat di 2023 buat nyoba fokus ke full JavaScript. Mungkin bagi sebagian orang ada yang pengen nyoba pakai, ya katakanlah mungkin pakai ASP.NET atau mungkin mau ke Spring Boot, itu nggak masalah. Tapi buat PHP, jujur aku sendiri nggak bisa 100% rekomendasiin, kecuali orang ini emang benar-benar penasaran dan orang ini mungkin ada background, ada mungkin orang ini dapat kerjaan yang emang harus maintain aplikasi ataupun website yang udah dikembangkan dengan Laravel. Seperti ya aku juga dapat kerjaan buat ngehandle aplikasi yang udah dikembangkan dengan Laravel dan Vue. Nah, ya untungnya bahasa ini PHP, Vue juga nggak terlalu sulit. Jadi buat urusan pekerjaan mah harusnya no problem. Tapi buat sesuatu yang sifatnya hobi atau buat development, buat project, aku rasa akan lebih valuable kalau misalnya kita pakai teknologi yang berkembang, karena supportnya juga akan lebih banyak dan inovasinya juga akan lebih banyak. Seperti misalnya kalau di React kita bisa banyak ambil library yang nggak ada di tempat lain, bahkan untuk Vue gitu. Vue dan React itu hampir dua hal yang bisa dibilang kayak saingan, tapi sebenarnya jujur sesuka-sukanya aku sama rapinya Vue, React tetap mendominasi kalau dalam hal inovasi komunitas. Pokoknya apapun yang komunitas bikin gitu, aku lebih yakin pasti ada di React dibandingin di bahasa pemrograman yang lain. Itulah kenapa aku berani bilang buat coba fokus ke full JavaScript. Kayak gitu sih. Ya jujur agak berat juga aku ngomong kayak gini, karena sebenarnya aku gak 100% ninggalin juga. Cuman aku kayak ngerasa kalau aku harus ngeset kayak gini kayak kayak break up gitu, kayak putus sama sesuatu yang udah aku pelajarin, ninggalin sesuatu yang udah aku kuasain gitu. Tapi ya emang itu PHP Laravel itu emang strongnya itu di backend. Dan kalau misalnya kita mau coba sesuatu yang baru gitu, kayak misalnya interaktif ini itu, ya tetap kita harus belajar frontend, dan frontend mau nggak mau ya di JavaScript, dan JavaScript ya lagi-lagi balik lagi ke obrolan awal tadi kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang tetap ini aku nggak kayak maksa ya, aku cuman kayak share apa yang aku bayangin aja, apa yang di pikiran aku, karena selama aku pakai PHP gitu seharian gitu untuk kerja juga kayak ini bagus sih sebenarnya, bahasa ini tuh enak. Cuman ya itu emang kalau misalnya mau kita bikin inovasi, mau nggak mau ya harus ngikutin perkembangan tren, dan tren sekarang sayangnya ada bukan di PHP tapi di tempat lain. Simpel itu sih.